wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Coba cekkan. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita bahas tentang dosa masa lalu. Apa yang kita bahas kemarin? Saat Umar bin Khattab masuk Islam, energinya bisa dibilang lebih daripada yang lain. Apakah Umar lebih mengenal Allah daripada sahabat yang lain? Jawabannya tidak. Apakah Umar punya ilmu yang lebih daripada yang lain? Jawabannya juga tidak. Umar hanya ingat satu hal. Umar mengingat semua dosa-dosa masa lalunya. Sehingga dosa masa lalu itu membuat Umar termotivasi untuk mengejar ketertinggalannya. Dan ini yang membuat beliau akhirnya Allah takdirkan berada di samping baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang kakak, kalau boleh nebak-nebak gitu, sebenarnya yang lebih pantas di samping Abu Bakar tuh siapa? Aisyah. Kenapa Aisyah? Karena Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Jadi Rasulullah, Abu Bakar, Aisyah itu rumah dia. Betul enggak? Itu rumah dia satu. Yang kedua, dia istrinya Rasul. Aisyah juga adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Mahram semua tuh. Aman sudah. Tapi Aisyah mengalah. Ada sosok yang jauh lebih cinta, yang lebih pantas, dan akhirnya Allah takdirkan berada di samping beliau. Saya mentadaburi itu abang kakak, merenungkan itu. Kenapa Umar? Oh ternyata untuk bisa dekat sama baginda Rasulullah ada dua cara. Jadilah orang baik yang istiqomah, atau jadilah orang yang pernah jahat, pernah bermaksiat lalu bertaubat. Sepertinya kalau mau jujur, saya pribadi gitu ya, ngerasa lebih bagus, atau bukan lebih bagus ya, kayaknya kita lebih dekat dengan Umar. Walaupun rasa-rasanya gitu ya, dosa dan maksiat kita lebih banyak ketimbang taubat kita. Tapi mengingat masa lalu atau dosa masa lalu ini, abang kakak, membuat kita akan tetap rendah hati. Yang kemarin saya bilang kan, produk dari mengingat dosa masa lalu ini adalah malu, rendah hati, syukur, tahu diri. Saya yakin dan sangat percaya gitu, orang-orang yang selalu mengingat dosa masa lalunya itu akan jadi pribadi yang istiqomah. Jadi ketika ada sesuatu ujian yang sedang menimpa gitu, misalnya saya ngerasakan misalnya apa gitu, terus saya ingat-ingat lagi dosa masa lalu. Oh ya Allah, mulut aku nih ya Allah, salah aku ngomong tadi kemarin tuh. Tadi malam kan saya cerita tadi sama salah satu pengurus pusat. Saya mimpi 2 kali terbangun tadi malam. Dan itu bagi saya ya benar, karena kan izin Allah kan. Ya udah saya datang
Tadi saya minta maaf bang, saya bilang saya pasti ada salah nih. Karena minta maaf itu salah satu tanda orang bertakwa kan. Benar atau enggak salahnya tuh ya wallahu alam. Tapi minta maaf itu bukan berarti kita kalah. Nah, abang kakak rendah hati ini enggak bisa juga dibuat-buat gitu. Orang kalau pura-pura rendah hati itu juga ketahuan kok. Kemarin tadi malam saya nonton videonya Tuan Guru gitu ya. Bagaimana Allah kasih hadiah gitu, reward selama di Malaysia. Saya secara pribadi, abang kakak sebagai anak muridnya beliau gitu ya, mengucapkan jazakumullah khair. Jazakumullah ahsanal jazak kepada seluruh masyarakat Malaysia, keluarga-keluarga kita di negeri jiran Malaysia yang sudah menyambut memuliakan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Jazakumullahu ahsanal jazak. Mereka Tuan Guru dan keluarga besar disambut dengan sangat baik. Barakallahu fikum, berkah selalu untuk semua keluarga-keluarga kita di Malaysia, Masya Allah. Dan saya yakin kita semuanya nanti akan kumpul bersama baginda Rasulullah karena sama-sama memuliakan para ulama. Dan begitu juga negara-negara lain, kota-kota lain yang ikut memuliakan. Wa ma tawaddu'a ahadu minkum illa rafa'ahullah. Jadi hadis itu saya tadaburinya gini. Hari ini kita fokus sama kata-kata rendah hati. Dan tidaklah seseorang itu, abang kakak, rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah, kecuali Allah pasti angkat derajatnya setinggi-tingginya. Jadi kalau mau tinggi, itu bukan dengan nginjak orang lain. Kalau mau tinggi itu bukan dengan cara menjelekkan orang lain. Kalau mau tinggi itu justru malah turun. Kalau mau naik, turunlah. Kalau mau turun, naiklah. Coba diulang. Bingung enggak tuh? Apa tadi? Ini belum pernah kan saya omongkan kan? Kata-kata baru nih kayaknya. Nah itulah tadi tuh, karena mimpi 2 kali tadi malam tuh, jadi alhamdulillah jadi dapat ilham. Kalau mau naik, turunlah. Kalau mau turun, naiklah. Bisa dipahami kira-kira? Ini kayak kajian-kajian tasawuf jadinya. Sama kayak kalimat wali zona kita kemarin. Kalau dapat yang halal jangan diharamkan, kalau dapat yang haram jangan dihalalkan. Apa tuh artinya? Kalau punya yang halal jangan diharamkan. Kalimat-kalimat tasawuf. Ini yahtaju ilal bayan. Kalau mau naik, turunlah. Kalau mau diangkat derajatnya sama Allah, rendah hatilah. Kemarin dapat kalimat dari Datuk Sibli itu BS. BS itu ternyata singkatan dari bodoh sombong. Jelek banget kalimat itu tuh. Dan saya terus terang baru dengar apa kombinasi dari dua. Kalau SMS sudah miskin sombong tuh pernah dengar. Tapi bodoh sombong nih paket combo kayaknya.
jahil, mutakabbir. Kalau mau naik, turunlah. Kalau pengen diangkat derajat sama Allah, pengen tinggi, pengen beda, pengen hidup berkualitas, rendah hatilah. Minta maaf, memberikan maaf, menegur, mengucapkan salam, memaklumi, memaafkan, dan seterusnya. Itulah bagian dari rendah hati. Kalau mau turun, kalau pengen jatuh, kalau pengen dihinakan, kalau pengen naiklah. Sama kayak kalimat kalau punya yang halal jangan diharamkan. Apa contohnya? Udah punya duit nih dari hasil nanam padi misalnya. Nah, duit halal dari nanam padi itu jangan dipakai untuk main judi. Paham? Udah punya istri yang halal, ya, jangan dibikin haram istrinya. Malah tidak pernah disentuh, tidak pernah diperhatikan, malah jajan di luar. Duitnya dipakai untuk main judi, untuk nafkahi istri orang, nah, itu haram semua. Begitu juga sebaliknya, kalau punya yang haram, jangan dihalalkan. Dapat duit judi, Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Astagfirullah. Tapi menang Pak Haji, alhamdulillah. Tidak boleh. Duit main judi tidak bisa dipakai untuk pergi umroh. Duit main judi tidak bisa dipakai untuk berzakat. Makanya kemarin saya bilang kan waktu di Kucing, orang tidak berziswaf itu hanya dua penyebabnya. Satu, tidak tahu sama sekali. Yang kedua, Allah tidak izinkan. Tak boleh duit kau nih masuk sini, tidak boleh. Duit ini tidak boleh masuk sini. Nah, maka abang kakak yang baik yang rahmati Allah, hari ini pas ayatnya. Di surat Al-Furqan ini kan ada wa ibadur rahman. Ayat 63. Dua lima wa ibadur rahman ya arhamar rahimina irhamna wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Pas ayatnya. Jadi ketawaduan itu abang kakak salah satu produk dari orang yang ingat dosa masa lalunya. Ada seorang syekh besar. Saya pun sebenarnya ini serba salah ya. Saya kan yang paling tahu gitu tangan saya ini kotornya kayak apa gitu. Tapi sunnah di pondok kami di Gontor itu salaman itu cium tangan gitu. Takzim, hormat, ya kan? Nah, tapi ada seorang syekh di Mesir yang beliau itu tidak mau dicium tangannya gitu. Ketika dia mau salam, beliau tarik tangan. Itu beliau bilang, saya yang paling tahu dosa-dosa saya, sebenarnya tak pantas rasanya.
Sebentar ya, saya baca komen yang di TikTok. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah menerima uang dari servis HP tapi yang rusaki HP itu saya? Terus, tapi saya penerima uang dari perbaikan HP itu, apakah haram aku ambil uangnya? Gimana hukumnya, Dam? Dia rusakkan HP, terus dia perbaiki, terus dia dapat uangnya. Boleh ndak? Saya lagi bahas SMK nih, lagi konsentrasi, tiba-tiba tengok. Tahu ndak komen di bawahnya apa? Udahlah, Pak Ustadz nggak peduli sama kita, guys. Kayaknya orang baru nih. Ya kalau abang mau jujur ya bilang saya yang ngerusak handphonenya gitu. Dan ini enggak usah bayar gitu. Kalau bicara haram enggak haram. Ini bicara apa ya, kejujuran. Ya. Jadi abang kakak buat yang mungkin baru join, saya enggak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan di situ. Live ini sifatnya one way. Kalau pas saya terbaca, alhamdulillah. Ya kan? Jadi kalau baru dengar, marah enggak saya? Enggak. Lucu ya. Baru mau bahas, belum sampai, baru sampai wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Baru sampai haunan. Langsung apa, lanjutkan ayatnya, lanjutkan. Wa idza qalu al jahiluna pakai alif lam itu menunjukkan orang yang enggak tahu, belum ngerti ilmunya. Dia mungkin enggak ngerti kalau SMK nih kayak gimana polanya. Ya kan? Cuman nak tanyalah sama yang pernah duduk di sini. Mau membahas materi satu aja nih, fokus nyampaikan materi, itu udah energi. Ngebaca komen 1, 2, 3, 4 yang di handphone pribadi, 5 Quran, sini nyoret-nyoret. Antum rasakanlah duduk di sini. Ada berapa yang pernah duduk di sini bilang, saya udah enggak saya baca Ustaz komen-komen tuh mana nak pun. Ustadz masih bisa katanya baca komen satu-satu. Dah. Oke ya. Wa idza khotabahumul jahilun. Wa idza itu artinya pasti terjadi. Abang kakak pasti akan dikomentari, pasti akan ditegur, pasti akan dinilai oleh orang-orang yang enggak ngerti. Bisa bayangkan enggak? Bisa bayangkan enggak? Kalau kita hidup di dunia ini, terus enggak ada yang komen sama sekali gitu. Enggak ada interaksi antar orang gitu. Saya yakin kita pun enggak bertumbuh juga gitu. Justru komen-komen orang tuh, omongan orang tuh kan bisa jadi itu jadi motivasi. Dulu waktu saya masih di bisnis multi level, dulu ya, sekarang saya udah enggak ikut lagi. Nanti kalau antum tanya, apa hukumnya Ustadz? Saya bilang lebih baik antum tinggalkan. Dah gitu ya. Gara-gara Ustadz fokus baca komen di TikTok, semuanya pada join di live TikTok. Memang gitu. Coba TikTok ini ada keranjang kuningnya gitu ya. Silakan guys di check out. Tiap pagi saya jualan. Belgi Pro untuk nambah-nambah yang naik kapal ini kan sian ya.
Oke ya. Wa idza khotobahumul jahiluna qalu salama itu benar-benar kita paham bahwasanya akan ada orang yang ya enggak ngerti, enggak paham sama kita dan apa yang sedang kita lakukan. Terus dia curiga. Dia nilai semaunya dia aja. Misalnya dia kayak nengok munzalan gitu. Ya udah apa yang dia tahu. Dan antum percaya enggak kalau jangankan orang luar gitu, yang di dalam munzalan pun belum tentu paham munzalan ini apa. Betul enggak? Apa kayak orang luar? Bayangkan ketika dia cuma tahu KBTK pas AY, maka bagi dia munzalan itu lembaga pendidikan. Begitu dia pergi ke munzalan store, dia bilang, oh munzalan itu toko baju. Begitu dia pergi ke pondok tani, dia bilang, oh munzalan itu ternak ikan. Pergi ke pondok tani 3, dia bilang, oh kambing munzalan tuh katanya. Ya kan? Pergi lagi dia ke, misalnya kemana? Apalagi ke pondok tani, oh ke Jakarta, ke Jakarta. Ada DKM, dapur keluarga masjid. Cuma ada di Jakarta tuh. Iya kan, satu-satunya kan? Cuma ada di Jakarta. Tersedak lah orang Jakarta nih. Persis kan, kayak orang buta yang ngelihat gajah dipegang ekornya. Gajah tuh katanya panjang, ada bulunya. Pegang di telinga, oh gajah tuh tipis. Pegang gadingnya, gajah tuh keras, kaku. Pegang lagi apa namanya? Pegang lagi belalainya, dia bilang gajah tuh bulat. Ada satu santri SMK itu, anak Makassar tuh, dia ngebaca munzalan dari 2012. Di risetnya munzalan. Apa bang munzalan tuh? Gimana ya man? Foto-foto lama saya tuh dibaca sama dia. Jadi tahu mahalnya proses. Mata lalat dan mata lebah itu perlu proses. Pintu gerbangnya gerakan infak beras. Antum cuma tahu GIB. Tapi ada yang penasaran, masa cuma GIB? Datang ke Pontianak. Enggak, bukan cuma GIB nih. Sudah jadi petualang dakwah. Masuk semua lembaga dakwah, berbagai macam pola. Landingnya ternyata di masjid. Dan saya bilang, masjid ini adalah berlian, mutiara, diamond yang hilang dari umat Islam. Dan masjid yang seperti apa, itulah yang kita maknai ulang. Redefining the meaning of masjid. Redefining the meaning of masjid. Termasuk Baitul Mal. Jadi ada 2 kata kunci yang dibangunkan Allah. Disebutkan Allah berkali-kali. Aqomus sholah wa atuz zakah. Aqomus sholah wa atuz zakah. Aqomus sholah wa atuz zakah. Oh ternyata platform itu, aqomus sholah platformnya adalah masjid, wa atuz zakah platformnya adalah Baitul Mal. Dan 2 ini dihilangkan dari orang Islam. Nih, 2 kata kunci. Sholat, zakat. Dah. Sholat ini platformnya adalah masjid. Zakat ini platformnya adalah Baitul Mal.
Begitu kita pelajari, ya kan, tentang masjid, ayat-ayat tentang masjid itu bertaburan dan tidak pernah dibahas. Dan kita tidak ngerti ternyata masjid tidak sesempit yang pernah kita tahu. Sholat, selesai, kunci pintu, bubar. Tidak kayak gitu rupanya. Dan ini pun yang kita lakukan di Munzalan ini belum habis kan fungsi masjid? Belum. Begitu kemarin dalami Baitul Mal, dengar sekilas dari Dato Sibli kemarin, otak sudah kemana-mana dah. Masya Allah, tabarakallah. Pantas Allah bilang, yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba, wa yurbis sadaqat, dan menyuburkan sedekah. Di dalamnya ada infak, ada zakat, ada wakaf. Pantas subur, dan terbukti kan benar-benar subur. Di kawasan minoritas Allah takdirkan dia bisa muncul ke permukaan. Nah, masjid dan Baitul Mal ini abang kakak, dua platform umat yang hari ini hilang dan dihilangkan. Anak-anak cucu kita tidak ngerti apa itu masjid, tidak ngerti apa itu Baitul Mal. Baitul Mal yang benar itu, ya kan? Tadi mengelola ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Entah kenapa, saya tidak ngerti tiba-tiba ada Baitul Mal wa tamwil. T-nya itu kok bisa ada gitu loh. Akhirnya orang suka minjam, tidak suka balikkan. Ya sudah. Nah, waktu saya ngerintis Baitul Mal abang kakak, orang tuh ngomong begini, 2014 nih ya. Emang nanti dapat apa kita? Baitul Malnya kan 2014 tuh Baitul Mal terima kasih. Orang bilang, dari mana dapat penghasilannya Baitul Mal? Begitulah. Bagus sih pola antum nih katanya. Tapi nanti ditingkatkan lagi ya, di-upgrade jadi Baitul Mal wa tamwil. Itu yang ngomong konsultan dari Jakarta, ahli ekonomi Islam katanya. Ya karena dia ngomong gitu saya diam ya. Kata-kata wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama, antum bukan begitu ada orang jahat sama salaman. Enggak kayak gitu. Qalu salama itu artinya antum tetaplah terus berbuat baik tanpa harus memikirkan apa kata dia dan mempedulikan apa yang dia nilai tentang antum. Qalu salaman itu artinya kau tetap istiqomah, justru bahkan ya kan makin besar karya yang kau buat. Idfa billati hiya ahsan itu artinya lawan dengan program. Jangan klarifikasi di sosmed. Orang-orang tengil menyebalkan itu akan tetap ada. Bayangkan ya, dia punya utang. Dia punya masalah sama kita. Terus kelakuannya tuh ya tetap aja tengil. Kaki ngangkat. Kayak tak ada dosa. Orang-orang begini banyak di muka bumi. Antum jangan kaget. Itulah dia wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Hanya sampai di level, yuk mau ikut enggak? Kalau enggak mau ikut ya enggak apa-apa, aku tetap jalan. Bisa dipahami enggak kira-kira materi hari ini nih? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Kok dia bisa rendah hati ya Yaman? Kadang ingat dosa masa lalu. Satu-satu dipretelinya. Saya kalau ngelihat ke diri saya bang kakak, satu-satu saya preteli. Mohon maaf ya, dari mulai kaki, organ kemaluan, depan belakang, perut, dada, pride, tangan, mata, telinga, mulut. Ini jak muhasabah di sini nih. Tak habis rasanya. Nah, kalimat yang saya sering ulang-ulang ke dalam diri saya, Luqman, kau dihormati, kau disegani, kau didengarkan, itu karena Allah masih menutup semua aib-aibmu. Nah itu bagi saya cukup untuk menetralisir rasa supaya tidak rusak.
Sehingga ketika ada yang nasehatin, saya bisa mudah terima gitu. Ketika ada yang ngasih tahu, ya saya tetap ya oke, bismillah. Selama aku bisa lakukan ya saya lakukan. Walaupun mungkin antum di posisi benar. Karena kata Rasulullah, berdebat sama orang yang tidak pernah habis-habis pengen minta pembenaran itu kan lawannya adalah kita ngalah. Dan kata Rasulullah, kalau kita menghindari perdebatan walaupun kita posisinya benar, kita dapat apa? Dapat apa kita? Dapat pinggiran surga. Nah, lebih baik di pinggir surga atau lebih baik di tengah-tengah neraka? Kita lanjut ayatnya. Ada doa yang dibaca oleh orang-orang yang rendah hati ini di ayat 65. Walladzina yaquluna rabbanas rif anna adzaba jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarraw wa muqama. Abang kakak, neraka jahanam itu nanti di alam akhirat. Tapi sinyal-sinyal jahanam, sinyal-sinyal neraka itu sudah ada di dunia. Tanda orang sedang atau akan mengalami episode-episode itu, Allah sudah kasih sinyal gitu. Allah cabut ketenangan, Allah cabut keberkahan waktunya, Allah cabut keberkahan rezekinya, punya uang banyak tapi tidak bisa dinikmatin. Itu sebenarnya udah sinyal dari Allah. Cuma memang tidak semua orang bisa baca sinyal itu. Nah, apa yang bisa membuat orang itu bisa baca sinyal, abang kakak? Rendah hati. Bagaimana supaya rendah hati tadi? Balik lagi, ingat dosa. Nih, kalau mau naik, turunlah. Kenapa saya bilang santri itu siap berkhidmat, siap terus bertaubat, siap terus memperbaiki diri? Karena itu simbol dia rendah hati. Nah, orang yang ngerasa tinggi, ngerasa hebat, ngerasa wah, ngerasa segala-galanya itu tidak dapat apa-apa, bang kakak. Dia bisa berpura-pura bahagia, tapi tidak mungkin bahagia beneran, tidak bisa. Dia bisa senang-senang, tapi tidak bisa bahagia. Kesenangannya palsu, bahagianya palsu, temannya palsu, circle-nya palsu, duetnya palsu, rasanya palsu. Maka dia akan terus ketakutan, terus gelisah, stres saat sedang sendirian. Baik, kita baca doanya sama-sama ya. Rabbanas rif'anna adzaba jahannam. Rabbanas rif'anna adzaba jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Rabbanas rif'anna adzaba jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Rabbanas rif'anna adzaba jahannam.
Inna azabaha kana gharama. Hafal enggak? Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Coba ulang. Rabbana srif anna azab jahannam azab jahannam Rabbana srif anna itu kan dua kata aslinya anna, tapi dikasih tasdid jadi anna. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ada kata-kata sod, ro, fa. Rabbana srif. Ini banyak dipakai. Walaqad sarrafna. Jadi kalau walaqad sarrafna dan sudah kami ulang-ulang. Sorofa juga artinya perubahan, ganti. Nah, maka diterjemahkan dengan kalimat jauhkanlah. Jauhkanlah, hindarkanlah, buang kami atau hindarkan kami betul-betul dari circle-circle yang tidak benar itu, dari lingkungan yang tidak benar itu. Rabbana srif anna, jauhkan ya Allah dari kami. Berkali-kali ada mungkin godaan dari jin, ada godaan dari syaitan, ada godaan dari setan berbentuk manusia, syayatinal insi, setan berbentuk manusia, wal jinni, ada setan berbentuk jin. Rabbana srif anna. Rabbana srif anna azab jahannam. Tadaburnya bisa jadi sebelum masuk ke neraka jahanam, Allah hadirkan kita lingkungan-lingkungan yang sudah kayak neraka gitu. Tidak pernah sholat, tidak pernah bayar zakat, tidak ada obrolan-obrolan berapa zakat bulan ini, berapa infak kita bulan ini, tidak ada obrolan. Modif motor gimana? Beli apa sekarang? Ruko kau di mana? Kau investasi di mana? Obrolannya tuh seputar-seputar itu ya. Tidak ada cerita mau mengupgrade infak, mengupgrade zakat, mengupgrade sedekah, mengupgrade kualitas baca Quran. Tidak ada. Obrolan itu tidak ada. Pernah ngerasa tidak ada di circle itu? Pernah ngerasa tidak? Mobil apa sekarang? Pakai mobil apa kau? Berapa DP-nya? Gila saya bilang. Berapa DP-nya? Handphone kau apa sekarang? iPhone berapa dah? Betul-betul obrolannya tuh ya, saat itu saya juga berpikir itu kayaknya obrolan berkualitas gitu. Ternyata itu sampah semua obrolan itu. Apa? Benda-benda itu tidak bisa dinikmati gitu, tidak bisa dipakai. Hanya hawa saat pengen punya saja. Begitu barangnya datang, tak ada, gak macam mana. Betul enggak? Ada yang pernah ngerasa? Waktu pengen tuh, ya Allah, rasa apa gitu. Seandainya begitu barangnya datang, sampai budak tuh,
Tak ada gak? Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari hal-hal yang membuat kami bisa kena azab-Mu, kena siksa-Mu. Rabbana srif anna azab jahannam, termasuk juga ya Allah jauhkan kami dari orang-orang yang menjauhkan kami dari Engkau. Rabbana srif anna azab jahannam, termasuk juga ya Allah dekatkan kami ya Rabb dengan orang-orang yang dekat dengan Rasul-Mu. Dekatkan kami ya Allah dengan orang yang dekat dengan surga-Mu. Ini kan mafhumul mukhalafahnya berlaku. Kalau belajar usul fikih kan, kalau minta dijauhkan dari azab jahannam berarti minta didekatkan dengan surga, gitu cara membaca ayat ini. Tapi mungkin antum pelan-pelan sekarang sudah masuk di circle yang obrolannya itu udah, kita bisa bikin program apa nih? Bisa ngasih apa, bisa sedekah apa? Besok kita bikin program apa lagi? Wah, itu udah jadi obrolan-obrolan. Temankan aku ke Baitul Mal yuk, mau bayar zakat, dan seterusnya dan seterusnya. Zakat mal Kak kasih ke keluarga yang miskin 2,5%. Kakak harus ke Baitul Mal, jangan bagikan seorang, nanti zakat jadi salah akad. Yang banyak terjadi adalah zakat salah akad, jadinya jadi infak. Jangan kakak bagi-bagikan sendiri zakat tuh, hitung serahkan ke Baitul Mal, nanti biar Baitul Mal. Kalau kakak sebagai orang yang muzaki bayar zakat lalu merekomendasikan kepada Baitul Mal untuk menyerahkan, itu boleh. Serahkan ke Baitul Mal, boleh. Nanti Baitul Mal bilang, Kak di sini ada rekomendasi, ini saya rekomendasikan si fulan untuk nerima zakat, boleh. Jangan kakak bagikan seorang. Kalau kakak bagikan seorang itu namanya infak, bukan zakat. Jelas ya? Hati-hati. Baik. Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, dekatkanlah saya kepada circle-circle yang bisa membuat saya menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri saya. Misal, abang kakak tadinya ngerokok misal gitu. Rabbana srif anna azab jahannam ini, ya kan? Azab jahannam ini itu juga maksudnya abang kakak minta didekatkan sama orang yang enggak ngerokok, sehingga akhirnya abang kakak udah enggak ada lagi rasa untuk ngerokok tuh. Tadinya mungkin pakai jilbab itu masih kaku gitu ya. Terus Allah kasih circle baru yang memang di situ tuh orang-orangnya pakai jilbab, bahkan ada yang bernikop gitu, sehingga kakak ngerasa ndak asing di situ. Berinfak di circle orang yang memang obrolan itu infak, sedekah, zakat itu. Nah, Rabbana srif anna adzab jahannam, ya Allah dekatkan saya sama orang-orang yang dekat dengan surgamu. Clear kira-kira? Ayo doa baca lagi. Rabbana srif anna adzab jahannam. Rabbana srif anna adzab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Abang kakak coba jawab jujur. Pernah enggak abang kakak ngerasakan gitu ketemu sama mungkin teman lama, teman SMP, teman sekolah. Ini tidak berniat untuk merasa diri lebih baik ya, tidak. Tapi pernah enggak ngerasa ketika abang kakak nih, mungkin selama ini dengan circle yang ada saat ini ya, terus abang kakak kembali gitu ke entah SMP ke, entah kawan apa, terus ketika duduk dengarkan ngomong tuh kayak udah enggak nyambung gitu, pernah enggak ngerasa? Pernah enggak ngerasa? Entah teman sekolah ke, atau apalah gitu, terus kita duduk gitu, dengarkan mereka ngomong. Oh,
Tak nyambung dah otak. Ada yang ngerasa gitu tak? Pernah ngerasa? Terus antum memilih untuk diam ya. 3T, terdiam, terduduk, terbodoh. Diam. Udah ya, balik. Balik. Terus antum balik. Apa tadi itu ya reuni itu ya? Apa tadi? Buka puasa dengan kawan-kawan tuh ya gitu. Ada yang ngerasa gitu enggak? Ini doanya. Rabbana srif anna azaba jahannam. Inna azabaha kana gharama. Padahal mungkin itu teman dekat antum. CS gitu waktu sekolah dulu. Tapi ngerasa kok kayak udah beda ya frekuensinya gitu. Kita ngejaga misalnya ndak ngomongkan orang. Di sana tuh yang ngomongkan orang tuh biasa sekali. Bahkan pamer-pamer maksiat. Lu mau tahu nggak ini selingkuhan gue yang baru nih. Gue udah kayak suami istri aja sama dia. Cerita gitu dengan bangganya bezina gitu. Kita dengarnya tuh lama. Bro, alhamdulillah nih. Pengajuan gue cair. Alhamdulillah. Pengajuan gue cair. Utang dibilang alhamdulillah. Yang ketawa-ketawa tuh apa maksudnya tuh? Pelaku ke apa dia bilang? Alhamdulillah pengajuan gue cair kata dia. Gila. Ngutang riba. Baru beli motor leasing, rumah KPR, cicilnya 20 tahun, 25 tahun. Pusing gak dengarnya? Menurut antum pusing gak? Saya kadang-kadang dengar itu tuh terdiam gitu. Mau nyela atau mau nyeka tuh kadang-kadang tak kuasa beladen. Dah, mudah-mudahan doa ini jadi doa yang punya dua mata pisau ya. Satu kita minta dijauhkan, yang kedua Allah mudah-mudahan dekatkan kita dengan circle-circle yang baik. Allah dekatkan kita dengan lingkungan-lingkungan yang baik, dengan orang-orang yang baik. Jauhkan kita dari berbagai macam maksiat yang mengundang azab Allah. Sekali lagi kita baca sama-sama. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Yuk, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Inna azabaha kana gharama, ini penutup. Itu orang itu kekal dalam kesedihan, kekal dalam kesusahan, kekal dalam kebangkrutan, kekal dalam kemunafikan, kekal dalam kesengsaraan. Jadi hidupnya tidak pernah ada progres, abang kakak. Dia hanya berpindah dari satu lubang ke lubang lain, hanya berpindah dari satu masalah ke masalah lain, hanya berpindah dari satu kesulitan kepada kesulitan yang lain. Itulah yang disebut dengan inna azabaha kana gharama. Dia tidak pernah selesai. Dia bilang hidup saya ini stres Ustaz. Saya capek Ustaz hidup kayak gini. Selesai satu masalah, ada masalah baru. Selesai satu utang, ada utang baru lagi. Selesai satu kejadian, ada lagi. Saya capek Ustaz jalani hidup begini. Nah, itulah inna azabaha kana gharama. Kalau abang kakak ngerasa ada yang sedang menjalani ini, bacalah doa di surat Al-Furqan surat 25 ayat 65. Gampang ingatnya, 25 65.
Ayo, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Buat yang sedang punya penyakit, mungkin ada punya sakit dari 2012, 2013, enggak sembuh-sembuh. Coba baca doa ini. Migrain, sakit kepala, mah, apalagi asam urat, segala macam penyakit tuh yang mungkin tidak sembuh-sembuh tuh. Nah, coba doa. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Allah cabut nikmat di tubuh kita tuh, nikmat sehat. Kan abang kakak pernah pusing? Pernah kepalanya pusing? Sakitnya luar biasa kan? Terus ketika Allah cabut rasa pusing itu, baru terasa, wah pelong sekali kepala nih rasanya. Nah, abang kakak yang baik, yang dirahmati Allah, sakit yang tidak habis-habis tuh, jangan-jangan itu sinyal dari Allah, teguran buat kita untuk muhasabah. Maka tadi saya bilang kan, baca doa ini jangan hanya sekedar dibaca seperti ini, atau baca terjemahannya aja. Yuk, siapa yang baru paham doa ini pagi ini? Ternyata tidak seperti artinya saja gitu loh. Luas enggak artinya nih? Hafal enggak tadi? Hafal enggak kira-kira? Coba. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha. Coba diulang. Kata kuncinya apa? Rabbana srif anna. Itu kata kuncinya. Sering enggak baca doa ini? Atau sering enggak baca Quran mungkin lewat-lewat? Sering. Tapi baru paham hari ini kan? Oh, begitu rupanya artinya. Nah, itulah yang saya bilang, abang kakak kita tuh tiap hari belajar. SMK nih enggak bisa ditebak gak materinya. Saya enggak nyiapkan materi ini. Tapi begitu nengok tadi pas baca tuh, bagus nih ayatnya. Saya nengok kalimat Rabbana srif anna itu. Nah, tapi cerita dulu tentang ibadur rahman. Ketika kita sudah rendah hati, kita sudah rendah diri, kita sudah ingat dosa masa lalu. Nah, ketika baca doa ini kan enak gitu. Hati kita tuh udah punya malu gitu sama Allah tuh. Udah ngerasa diri itu hamba gitu. Nah, ini a'jaz tukum, saya ijazahkan ke antum ya, antum baca doanya. Doakan saya juga. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya Allah, dekatkan saya dengan hal-hal yang mendekatkan saya pada Engkau. Mudahkan saya ya Allah untuk mendekat kepada orang-orang yang dekat sama Engkau. Itu kan makna dari doa ini nih. Ya Allah, bimbing saya ya Allah. Mudahkan saya untuk ketemu sama orang-orang baik yang juga sedang memperbaiki dirinya ya Allah. Sehingga saya jadi pribadi yang lebih baik daripada hari ini. Itu Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan saya dari orang-orang yang berbuat jahat dan bermaksiat. Jauhkan saya ya Allah dari hal-hal yang mendatangkan azab-Mu atau mengundang azab-Mu. Jauhkan saya ya Allah dari perbuatan-perbuatan yang membuat Engkau murka sama saya, membuat Engkau tidak mau sama saya, tidak suka sama saya, benci sama saya. Jauhkan ya Allah. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan saya dari sifat-sifat yang Engkau marah, yang sifat-sifat yang Engkau murkai. Jadikan saya suami yang Engkau ridhoi. Dekatkan saya Allah dengan perbuatan-perbuatan, sumber-sumber pencarian, mata pencarian, sumber-sumber rezeki yang buat saya dekat sama Engkau. Jauhkan saya ya Allah dari pusat-pusat maksiat, jauhkan saya dari tempat-tempat maksiat, jauhkan saya dari peluang-peluang jahat. Rabbana srif anna adzab jahannam. Luas sekali doa ini ternyata. Kalau enggak paham bahasa Arab, cuma baca arti aja, antum enggak ngerti. Ini pun saya jelaskan lebih dari setengah jam. A'jaztukum. Saya ijazahkan sama antum semuanya. Pakai doa ini. Rabbana srif anna adzab jahannam. Dan doa itu harus ya yakin.
Nah kalau yang jomblo, ya Allah jauhkan saya dari laki-laki palsu, jauhkan saya dari perempuan-perempuan sintetis. Apa? Laki-laki palsu, perempuan-perempuan sintetis. Apa tuh perempuan sintetis? Yaitu yang pakai filter, masak tak bisa, berkemas rumah tak pandai, berdandan ya kerjanya. Itu pun pakai filter. Jangan. Waktu mau nikah, ukhti-ukhti, akhi-akhi, ya kan? Begitu udah nikah, innalillahi. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya, laki-laki palsu. Termasuk buat para ayah, antum doa ini supaya dijauhkan dari rezeki haram, dijauhkan dari pendapatan-pendapatan yang haram, dijauhkan dari niat-niat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram. Rabbana srif anna adzab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Nikmatnya sesaat, penyesalannya sepanjang masa. Zina itu kan cuma sebentar, paling 5 menit 10 menit berzina. Tapi penyesalannya kena raja singa, kena AIDS, kena ini, kena itu. Inna adzabaha kana gharama. Mencuri, memanipulasi data, bersekongkol dalam maksiat, nikmat sesaat, tapi siksanya, azabnya sepanjang masa. Nah itu yang kita minta sama Allah supaya dijauhkan dari barang-barang yang haram ini. Baca ya, satu hari ini antum baca. Saya pun lagi ngamalkan juga, berusaha. Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Jadi buat yang jomblo, jangan sampai saya terlibat dengan maksiat, dengan seks online, ya. Onani, masturbasi itu penyakitnya jomblo. Kalau yang sudah nikah, dijauhkan dari zina, jatuh cinta kepada pasangan yang tidak halal, pengen cari pasangan kesenangan di luar. Banyak tuh maksiat-maksiat di luar. Buat yang sudah jadi ayah dan ibu, punya anak, minta supaya Allah jauhkan anak kita dari narkoba, jauhkan anak kita dari zina, jauhkan anak-anak kita dari maksiat. Banyak kan udah punya anak besar-besar tuh kan bingung tuh. Udah punya dunia seorang, umur udah 17 tahun, 18 tahun, 15 tahun, udah mulai besar. Sudah punya kamar seorang, udah punya HP seorang. Kita enggak tahu siapa yang follow akun anak-anak kita. Jangan-jangan ada yang nge-DM dia enggak jelas. Rabbana srif anna adzab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Ini doanya ayah kepada yang sayang anaknya. Ini doa ayah untuk yang sayang sama istrinya. Ini doa seorang bapak, ya, doa seorang kakek, doa seorang ibu yang berharap anaknya tidak melakukan kesalahan mamanya. Misal gini, abang kakak, ya, kita nih sudah jadi ayah nih, sudah jadi bapak, sudah jadi mama, ya, punya anak nih udah mulai besar-besar. Terus kita ingat dosa-dosa masa lalu kita gitu loh. Pengen enggak anak kita ngulangnya? Pengen enggak? Pengen enggak anak kita bermaksiat seperti kita dulu bermaksiat? Kan enggak pengen kan? Cukup bapak jakna, cukup ayah jakna. Anak-anak ayah jangan ngulang kesalahan ayah. Anak-anak bunda jangan ngulang kesalahan bunda. Itu dosa, nah itu maksiat. Nah. Rabbana srif anna adzab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Inilah doanya. Sebagai ayah yang baik, pasti kita tidak pengen anak kita bermaksiat seperti kita dulu bermaksiat. Betul tak? Kita pengen tidak anak kita ngulang kesalahan kita? Tidak pengen. Kita pengen anak kita dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari lingkungan yang tidak benar. Maka kita bilang sama Allah, Rabbana srif anna adzab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Ya Allah, jangan kau bikin anak keturunanku dekat-dekat sama maksiat ya Allah. Cukup aku jak dulu. Jangan sampai anakku dekat-dekat ya Allah. Ampun. Jauhkan ya Allah. Jauhkan.
Clear kira-kira? Antum bisa merasakan apa doa ini pakai hati ya, insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Sehingga doa ini ketika antum baca tuh bisa meneteskan air mata gitu, bisa berlinang. Oh ya Allah, jaga anak saya, Allah jaga keluarga saya, jaga circle saya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Terima kasih banyak abang kakak. Mohon maaf lahir batin, saya minta maaf atas segala salah dan khilaf. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan kami sekeluarga, doakan anak-anak saya Kak Iya, Ara, Fayat, Fatih, kami sekeluarga semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan juga mama saya, ibu saya, mama di Pontianak, ibu di Lampung, doakan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Insyaallah kami juga mendoakan abang kakak semuanya, semoga semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Sehat, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah, dimudahkan dalam segala urusan, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dan kita dapat doa ini, ya Allah jauhkanlah kami dari azab Jahannam, karena azab itu amat sangat kekal. Rabbana srif anna azab Jahannam inna azabaha kana gharama. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.